Kenapa Beng kau bikin ini? Atau langsung kau duduk? Janganlah. Kau rekam suara dik juga. Tapi tutup rapat kina supaya tidak terlalu halus sekali itu ada Tidak tidak. Dulu mau coy. Ya. Terus kau apa nih bikin? Baca-baca kok ke buku apa kakak ini. Kau mau ambil papan PS? Kita bikin kan? Pura-pura kamu baca. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masukin nak sini. Iya Bu, sini. Kasih Bu. Iya, nak sama-sama. Oh, oke. Kenapa Ki? Iya Bu. Kan di kelas B lagi. Ya udah loh. Mau cerita nak. Kau juga bilang kok. Jangan gue kira kau langsung kau jangan. Kau lebih. Ih, masa langsung kau kenal? Ih, saja begitu Ji. Seolah-olah siswa. Oh iya. PJ aku di. Iya. Bagus sama tadi itu. Kau lebih. Bagaimana perasaan kau lebih ada mata pelajaran tadi kelas? Masa sih kok? Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam nak Kolbi. Aduh, lamanya mau tidak kesini lagi. Iya Bu, karena kebetulan hari ini ada sih mata pelajaran tetapi guruku berhalangan ke hadir hari ini, tapi ada di tugas tapi selesai Mas. Sudah jadi izin sama ketua kelas? Sudah. Oke. Terus apa tujuannya sekarang nak Kolbi datang ke sini? Adakah yang mau dicerita atau apa? Biasanya kan kita begitu kita. Ya Bu. Jadi begini Bu, sebenarnya kamu kok cerita tapi tahu bukan nanti disebar luas Ki. Is, tidak begitu jadi kan ditahu ini juga kalau misal di BK itu kita ada yang namanya asas kerahasiaan kan sudah kemarin juga sudah diberitahu kalau misal asas kerahasiaan itu kalau misal ada konseli atau siswa yang datang kepada guru BK menceritakan masalahnya itu guru BK sudah tidak boleh menyebarluaskan sudah ada memang perjanjiannya begitu untuk kode etiknya lah ceritanya tidak disebar luas. Iya Bu, jadi tidak disebar luas ini. Iya, tidak gitu. Oh iya Bu, jadi begini, 2 hari yang lalu tuh kan memang ada tugasnya dari seni budaya. Nah ada praktek tapi dipresentasikan ke hasil praktek. Nah di situ tuh Bu, kan giliran kami kelompokku tapi di situ jadi dikasih saya karena apa di Bu, pengalamanku tuh kemarin pas presentasi IPS Kak, nah ketawa Kak gara-gara belepotan bicara jadi apa di udah percaya diri mah pas presentasi kinerja. Siapa yang ketawa? Teman kelas? Iya Bu, laki-laki sih 2 orang. Terus di situ merasa Kak kalau apa di kesalahanku di situ berpikir kesalahan apa saja belepotan itu kayak hal wajar sih betul Bu. iya betul wajar. Tapi kita mulai merasa tidak percaya diri itu, mulai merasa takut untuk berbicara kalau misalnya ada presentasi tak pas mata pelajaran SBK kemarin atau ada lagi kejadian yang lain? Oh iya Bu, jadi memang sebelumnya saya kurang percaya diri sekali Kak, tapi semenjak karena diketawai Kak, karena kebetulan itu hari agak ndak mood kami memang sih Bu presentasi jadi ada sedikit kata-kataku yang belepotan dan mungkin teman-temanku pikir hal lelucon Bu, jadi ketawa lagi dan merasa kalau hal seperti itu kayak apa di wajar gitu. Terus kamu juga karena bad mood jadi makin dipikir lah Iya tindakannya temanmu itu. Iya. Oke, terus kalau misal kejadian yang lain lah mungkin kayak kenapa tiba-tiba nak Kolbi kan tidak mungkin satu kali begitu langsung merasa tidak percaya diri toh mungkin ada lagi kejadian-kejadian lain yang mungkin sekiranya nak Kolbi pernah lakukan sesuatu terus sama kejadiannya tetap maju di depan umum mungkin berbicara tapi ada hal yang bikin grogi juga. Oh iya Bu, kebetulan kemarin itu pas kegiatan OSIM kan saya MC. Nah di situ Bu mulai mah kayak gugup Kak. Kenapa gugup Kak Bu? Karena teman-temanku ada fokus ke sama saya terus kalau bicara Kak, dan di situ Kak mulai apa ini kesalahanku itu temanku ada terus Kak dan merasa Kak apa di pikiranku kayak merasa kesalahan apa saja yang sudah aku lakukan padahal tidak ada kesalahan kemudian di situ kita Bu mulai kayak merasa Kak berarti kalau berbicara Kak di depan umum ini kesalahanku jangan cari teman-temanku tidak ada kebaikan kayak misalnya percaya diri Kak begitu Bu. Mungkin kalau nak Kolbi berpikiran
kayak kenapa ini temanku kayak nak perhatikan terus kak, atau kayak kalau misal ketawa nih teman tak kita kira nih nak ketawa iki, itu kan belum tentu kalau misal teman-teman tak itu pikirannya nak kolbi betul sama apa begitu, tidak, belum tentu belum tentu teman tak berpikir yang seperti itu, belum tentu teman tak pikir kita cari-cari terus kesalahan tak, atau belum tentu kalau misal teman tak ketawa mungkin lagi berbincang sama teman di sebelahnya, atau ada lelucon toh memang dilontarkan sama teman lain yang bukan kita, tapi kita merasa karena kita lagi ada di depan gitu. Terus apa yang bikin nak kolbi berpikiran kalau misal ih kayaknya belepotan kak deh, kayaknya saya yang nak ketawai deh. Oh iya Bu, karena kebetulan memang itu ada satu kata dan mungkin agak melenceng sedikit, dan itu nih, dan mungkin memang Bu agak pikiranku dia sedikit karena kebetulan saya yang beranggapan bilang ih saya kenapa gini nak ketawai, padahal memang hari itu waktu Bu memang ada kata-kata satu kata-kata yang mungkin belepotan mentok kak Ibu, Yang pas kamu lontarkan jadi temanmu ketawa dan merasa kak memang saya yang ketawa, tapi tidak tahu Ibu mungkin feelingku ji atau pikiranku ji Bu. Dari semenjak itu Mi yang nak kolbi ini lontarkan perkataan yang nak kolbi anggap kalau itu perkataannya belepotan terus temannya ketawa, karena itu terbawa Mi sampai nanti yang padahal sebelumnya nak kolbi ini tidak ada di permasalahan kalau misalnya mau cerita di depan umum. Iya Bu. Oke. Terus tapi kan kalau misal nak kolbi selalu berpikiran kayak ih kayaknya saya deh yang nak ketawai kan. Nah, kolbi pernah bilang, padahal saya dulu itu orangnya percaya diri sekali kak. Berarti pernah deh Ki? Pernah Ibu, tapi percaya diri sekali kak karena merasa kak tidak ada ji kesalahanku, dan mungkin tidak ada ji yang kupikir teman-temanku ini kayak ketawa atau bahkan langsung judge kak bilang ih ini salahmu, tidak pernah Ibu ya. Jadi pas itu Ibu, pas yang jadi MC kak dan presentasi seni budaya kak, ada satu memang kata-kataku yang belepotan dan langsung anak ketawa. Di situ mulai terus mama bilang ih kalau nekat lagi nih presentasi nanti diketawain kak atau memang nak cari menton kesalahanku. Oke. Tapi bagaimana kalau di yang sebelumnya itu, bagaimana nak kolbi ini bisa tumbuhkan rasa percaya dirinya? Kan tidak mungkin langsung tak, tidak mungkin langsung kayak misal naik Ki, kan awalnya pasti memang mungkin nak kolbi masih malu-malu dulu begitu, sampai akhirnya karena mungkin nak kolbi sering ditampil di depan umum jadi lebih percaya diri, dan mungkin kemarin ada kejadian yang jadi halangan ceritanya untuk nak kolbi jadi bikin drop dulu, tapi jangan sampai yang kemarin itu yang bikin lagi nak kolbi nih down lagi rasa percaya dirinya. Kira-kira bagaimana caranya nak kolbi nih tumbuhkan rasa percaya dirinya kemarin? Itu nih Bu, maksudnya kenapa kak datang ke sini, karena mau kak cari solusi, karena memang sebenarnya saya tuh orangnya kayak ekstrovert tuh kayak memang suka berbicara di depan orang-orang, tapi karena ada satu ini bukan satu orang Bu, kayak 2-3 orang gitu kayak mencari mentok kesalahanku Bu, kayak gara-gara satu kata ji bahkan semua teman-temanku hampir mau karena ketawa Ibu, dan itu Bu mulai apa di tidak mau berbicara di depan kelasku, dan itu Ibu kasih kak karena mau kak bagaimana cara aku Ibu supaya bisa kak temukan lagi kepercayaan diriku atau rubah pikiran-pikiran negatif. Oke. Itu nih keresahan tadi, sekarang bagaimana datang ke sini, bagaimana karena maksudnya kayak dari yang dulunya kita itu percaya diri sekali Ki, terus akhirnya dirasa-rasa kayak kenapa di ini kalau tampil di depan umum kayak mulai takut-takut, mulai kak takut dijudge begini, mulai kak takut diketawai. Itu kan maksudnya bukan yang nak kolbi banget toh, bukan banget Ki nak kolbi itu. Kalau tapi sebelum Ibu kasih solusi, kira-kira ada tidak yang nak kolbi pikir kira-kira apa yang bisa bikin Ngadi nanti jadi lebih percaya diri lagi tampil, atau mungkin dulu sebelumnya nak kolbi ini yang pas masih percaya dirinya kan mungkin ada latihan yang nak kolbi ikuti kan, seperti yang Ibu bilang juga awalnya nggak mungkin langsung maju percaya diri seperti ini begini karena pasti ada masa-masa di mana kita juga harus kita tetap kuatkan diri tak begini. Iya Bu, kenapa kak bisa percaya diri? Karena suka kak ikut lomba-lomba begitu, dan di situ ketika ikut kak lomba dan saya ini di sini bakatku berbicara di depan umum, karena memang ketika saya ikut lomba tidak ada sama sekali yang kayak cari-cari mentong kesalahanku atau mentong orang yang mungkin sengaja yang mau cari kesalahanku dan akhirnya nak masuk ke teman-temanku, tidak ada Bu. Jadi
bisa merasa kak, oh mungkin tidak ada dari kita kesalahan itu. Nah dari sini pas kejadian itu yang pas di MC kak dan saya kasih budaya kak merasa mak mungkin memang sih pikiran itu tapi merasa kak kenapa karena pasku yang ada kesalahan ibu ketawa temanku ibu Iya. tapi aku tak bilang bagaimana ya sebenarnya ibu. Nah, oke. Nah, di situ kan Nak Kolbi juga bilang selama ikut lomba-lomba dan sebagainya, mungkin di situ karena ada motivasi Nak Kolbi ini fokus sama satu tujuan, jadi Nak Kolbi ini tidak perhatikan sekali audiensnya begitu. Tidak terlalu perhatikan kita karena ada tujuan tak. Terus pasti sebelum lomba berpidato mungkin atau lomba apa, itu kan ada latihannya mungkin seperti sebelum-sebelumnya mungkin latihan di depan cermin begitu. Latihan berbicara di depan cermin. Masih biasa jadi aku dilakukan yang seperti itu bisa kira-kira Bisa sih ibu tapi sejauh ini jarang maka lakukan itu karena jarang juga ikut lomba ibu. Oke. Kalau begitu kalau sarannya dari ibu tuh bagaimana kalau misalnya Nak Koldi nanti latihan lagi bagaimana caranya supaya komunikasi mulai lagi latihan dan fokus sama tujuan dari kegiatannya Nak Koldi pada saat melakukan presentasi ataupun berbicara di depan umum gitu, supaya Nak Kolbi ini tidak terlalu perhatikan audiens yang mau bagaimana itu audiens. Nak Kolbi tetap fokus sama tujuannya gitu. Dan karena seringnya latihan Nak Kolbi, jadi Nak Kolbi ini jadi kayak terbiasa begitu. Iya betul. Nah, itu tugas dari ibu kira-kira kalau misal di pertemuan selanjutnya mungkin ibu mau Nak Kolbi itu sudah ada laporan kalau misal ibu bisa mah kak lo tampil lagi begitu karena sudah kak latihan lagi, sudah kak makin fokus kak sama tujuanku ke depannya begitu. Bisa? Boleh banget. Oke. Terus mungkin ibu mau nanti sekeluarnya Nak Kolbi dari ruangan ini dan sesampainya nanti Nak Kolbi di rumah atau bagaimana, kalau ketemu cermin lah toh, ibu mau Nak Kolbi tuh mulai nih latihan lagi, mulai lagi olah rasa percaya dirinya supaya tidak rendah lagi seperti sebelumnya, tidak terhasut. Maksudnya kayak jangan hanya karena kita lihat audiensnya tertawa atau bagaimana, itu kan belum tentu yang diketahui itu Nak Kolbi ataupun Nak Kolbi tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya karena Nak Kolbi mungkin sibuk berbicara sebelumnya terus tiba-tiba melihat temannya tertawa, kan bisa saja temannya sedang ngobrol sama temannya di samping, terus karena Nak Kolbi cuma lihatnya pas temannya itu tertawa, jadi Nak Kolbi anggap yang diketahui itu Nak Kolbi seperti itu. Iya bu, memang sih ya bu betul sekali karena kenapa merasa sekali kak karena pas saya belepotan ibu dia ketawa tapi dia tahu ketawanya karena apa tapi tidak balik ke saya juga tapi sampai suaranya itu kedengaran sampai di atas bu. Oke gitu di. Nah ibu mau Nak Kolbi itu intinya ibu mau Nak Kolbi latihan nanti lebih perkuat lagi dirinya supaya kembali itu rasa percaya dirinya, latihan lagi di rumah lebih keras dengan cerita depan cermin ataupun sebagaimana Nak Kolbi yang seperti biasanya ikut lomba yang ada fokus tujuannya, jadi audiens yang lain itu tidak sepenting itu loh karena Nak Kolbi ada tujuan tersendirinya begitu. Jadi sekarang ini bu aku suka berlatih depan cermin. Kemudian jadi bagaimana cara aku bisa tahu bilang ini latihanku berhasil atau tidak. Nah kalau misal begini kan masih ada jam persekolahan nanti tak? Iya. Nah kan masih lama ujiannya juga, masih banyak tidak tugas-tugasmu yang akan presentasi ke depannya? Lumayan sih bu. Nah jadi malam sebelum presentasi mungkin Nak Kolbi itu bisa latihan lagi depan cermin dan ingat itu tetapkan tujuan tak, fokus sama tujuan tak, karena kalau misal tujuannya nanti Nak Kolbi bisa kayak presentasi SBK, fokus sama materinya, pokoknya selesaikan materinya sebagaimana Nak Kolbi biasanya ikut dalam lomba gitu. Oh iya bu, bagus sekali bu. Bagaimana perasaan Nak Kolbi setelah cerita-cerita? Alhamdulillah sih bu karena dapat solusi dan itu tujuanku ke BK karena agak prasangka bu karena jadi saya orang itu yang percaya diri tiba-tiba karena gara-gara seperti itu bu terus down jadi bukan lagi temukan bagaimana rasa bisa kak temukan lagi rasa kepercayaan diriku. Oke.
Jadi agak hilang ini rasa keresahan hati tadi ya Bu. Bilang gitu, alhamdulillah. Oke, terima kasih Nak Kolbi. Iya Bu. Jadi mungkin bisa mau balik karena nanti ada guru juga karena yang berapa ini? Oh iya, Pak. Siapa yang ngajar tadi? Pak Ustaz Jadul. Oke. Oke, lagi keluar. Jadi kayaknya karena tadi juga sempat ketemu sama ibu, katanya mau keluar dulu sebentar. Ya, nanti Bu, datang ke lagi Bu. Oke, siap Nak Kolbi. Makasih banyak Pak Bu. Iya Nak Kolbi. Mari Bu. Iya Nak. Jangan bosan-bosan datang ke BK Nak. Iya Bu. Ongol, kita tidak tetapkan waktu konseling. Opale. Berarti kan nih 15 menit. lebih banyak kau Cuk. Bukan kamu. Mampu berapa?